Ya, selamat siang, brother. Hari ini siang, sore, atau malam, atau pagi, sesuai janji. Konten kali ini aku mau bikin tutorial buat bikin metal jig. Metal jig. Aku stok metal jig berat nih, cuman dikit. Mau nyari juga nggak ada. Soalnya kebanyakan kalau metal jig ukuran gede, walaupun kena banjir dia nggak ngangkat sampai ke daratan. Makanya nggak pernah dapat metal jig ukuran berat, terutama yang ukuran 60 gram ke atas, 50 gram ke atas. Itu hampir nggak pernah dapat, belum pernah dapat malahan. Makanya buat ukuran 100 gram ini aku mau bikin sendiri, coy. Aku udah bikin dua sih, moldingnya. Moldnya udah bikin dua. Ini yang satu aku ambil dari nih, dua lur ini aku udah bikin. Ini yang satu habis dari Williamson ukuran 100 gram, sama Thunder Jig dari Williamson juga ukuran 100 gram juga. 100 gram aku mau bikin metal jig ukuran 100 graman karena memang nggak punya stoknya dikit. Mau beli, ini harganya gila, cok. Kalau di Jepang nih, Thunder Jig nih harga berapa lupa aku, tapi yang jelas ini yang gila-gilaan. Ini harga bisa 25.000 di sini. 25.000 ini berapa berarti? 2,5 juta. Gila, satu metal jig 2,5 juta. Mendingan bikin kayak gini aku, cok. Ini udah bikin mold cetakannya dua ini yang aku mau bikin tutorial. Kita simpen dulu ini biar tahu nih habis. Ini aku suka banget ini actionnya, soalnya pantatnya semok, lebih tebal daripada kepala, jadi dilempar bisa jauh banget ini. Sama ini juga suka juga aku. Ini udah aku cor, dapat 3, tapi cacat, banyak bolong-bolong karena ya nggak aku lapisin bedak sama nggak aku panasin dulu moldingnya, makanya asal-asalan ini. Tapi paling ujung-ujungnya nyangkut hilang juga, pun nggak usah cakep-cakep. Buat pribadi pun nggak mau dijual, bukan mau dijual. Tapi kalau mau beli boleh, aku bikinin nanti. Nah, buat tutorialnya disimpan dulu moldingan sama alurnya. $2,5 juta, cok. Yang gila kayak ini apa, lempar nyangkut apa nggak nangis ini. 2,5 juta di sini di Jepang nih. Entah kenapa bisa harganya segitu. Pertama, alat yang harus punya, kita bikin moldingannya dulu. Moldingan cetakannya pakai ini. Ini kalau belum tahu, ini namanya RTV silikon. RTV silikon itu dia silikon tapi tahan panas sampai 300 derajat. Aku pakai merek dari Asahi Keisei. Ini kodenya M4470. Harga aku beli kalau nggak salah berapa sih? 3.900 yen kalau nggak salah. 400 ribuan lah, 400 ribu segitulah. Terus sama katalisnya juga, ini katalisnya. Ini 1 liter, bisa buat bikin cetakan banyak juga. Pertama ini silikon buat bahan cetakannya. Pertama silikon, 2 timbangan jelas, terus timbangan silikon. Aku pakai petroleum jelly. Petroleum jelly ini mana nih yang masih utuh nih? Petroleum jelly ini nih. Ini aku pakai Vaseline nih. Vaseline ini fungsinya biar waktu bikin cetakan kedua. Jadi pertama nih bikinnya sebelah dulu, baru nanti biar tahu nanti juga tahu lah caranya gimana. Jadi intinya biar silikon ini nggak gancet gitu, nggak nempel satu sama lain, harus pakai petroleum jelly. Vaseline banyak, paling cari di toko-toko terserah, kotor kali ini. Terus ini buat bikin moldingnya aku pakai ini biar bisa disusun kayak gini. Jadi buat cetakannya
apa namanya, buat nyetaknya di sini, silikonnya nanti jatuhin sini. Ini apa ya namanya ya, blok kayak Lego lah, kayak Lego itu, pakai Lego pun bisa juga. Aku pakai ini beli berapa ini ya, aku ya 1.900 yen kalau nggak salah, hampir 2.000. Blok apa gitu namanya ini. Jadi biar gampang nanti nyusunnya. Jadi bisa bongkar pasang dia, kayak Lego lah pokoknya lah. Lego. Bahan-bahannya itu doang sih. Terus timah jelas. Timah wajib, metal dari bahannya dari timah pun. Terus brosur dealer mobil. Harga berapa ini? Toyota Noah 400. Kayak orang kaya aja. Yang mau kita copy ini Williamson Bentos. Ini lur-lurku nih aku bawa dari Indonesia dulu. Harga berapa ini ya? Lupa aku. Tapi enggak semahal, enggak segila ini kok, enggak semahal ini. Bentos nih kalau nggak salah harga di sini 9.000 yen ini. Nanti aku tunjukin ininya lah di Amazon itu. Harga bisa 9.000 yen aja, kayak gini aja 1 juta. Ini yang mau kita tiru. Terus sama plastisin, lilin mainan. Ini plastisin ini juga wajib juga ini. Ini aku pakai plastisin ini. Ini pertama kita bikin cetakannya dulu, yang sebelah dulu. Nah, sebisa mungkin dibikin halus, dibikin rapi, cok. Ya biar cantik lah apa cetakannya juga. Terus kita giniin. Tekan ke atas plastisin itu biar buat ngebentuk. Ambil bentuknya tadi. Kita dorong sini. Kita dorong tapi separuh aja. Jangan terlalu dalam. Ini terlalu dalam aku dorongnya. Sebisa mungkin yang kita tenggelamin separuh aja, Cok. Jangan sampai full tenggelam. Nah, ini udah ya lumayan rapi lah. Kalau udah rapi kayak gini, kita kasih tusuk. Biar nanti ini bikin cetakan yang sebelah dulu. Pokoknya kita kasih tusuk biar ketika dicor dia nggak lari kemana-mana, nggak geser dia. Ini kita kasih dudukan, cuma di lubang-lubangan kayak gini aja udah cukup. Ini di lubang-lubangan kayak gini aja. Berapa biji nih enaknya nih? Banyak, buat ngurangin resiko biar nggak geser dia ketika dicetak, dimasukin timah. Udah segini, terus kita tutup pakai ini. Nah, jadi intinya kayak ini. Ini udah aku siapin keliling gini, ini udah aman ini. Tinggal ngecor. Oh iya, biar nggak bocor, pakai brosur dealer mobil. Dah. Ini kayak gini. Sekarang kita timbang silikonnya. Ini karena metallic ya bobotnya 100 gram, aku kasih ini buat sebelah 150 gram. Nah, ini tanda silikon RTV yang kuat di suhu di suhu tinggi. Yang kuat di suhu tinggi itu warnanya merah dia. Silikon RTV bisa titik leleh timah kan kalau nggak salah 180 apa ya, 180 derajat Celcius. Pokoknya titik lelehnya ini rendah dia. Sedangkan ini kalau yang aku punya ini dia kuat nahan sampai 300 derajat nih. Jadi kalau buat timah
kuat-kuat aja gitu. Sebenarnya alternatif silikon dari silikon RTV ini ada. Orang biasanya kalau di rumah pakai dempul mobil mereka. Cuman kalau dempul mobil kan dia keras dia. Jadi buat setting kawatnya pun agak susah juga. Terus kurang nyaman lah, kurang presisi, bocor sana sini. Makanya kalau aku lebih suka pakai silikon. Cuman minusnya itu tadi mahal. Memang ini 1 liter aja 400.000. Ya kalau ada duit berlebih mendingan pakai silikon, kalau nggak ada ya pakai dempul mobil aja. Udah kita tuang dulu. Ini aku kasih 150 gram. Buat katalisnya, karena ini perbandingan 100:4, apa pula ini 100:4, ini 150 gram, makanya kasih 6 gram. Berarti berapa? 6 gram sama 160. Aduh. Oh, aman lah. Kelebihan 1 gram. Enggak apa-apa. Kita aduk. Kita tuang. Pertama ke bagian mata dulu. Aduh. Dah, ini kita tunggu selama 4 jam. Aku mau bilang 4 jam, tapi kita bongkar besok pagi. Kalau enggak besok sore. Kalau pas ingat. Dah, kita pindah ke besok sore mungkin. Oke. Udah keras, Cok. Udah keras kan ini kan? Oh, aman. Duh, belepotan pula. Nah, ini udah aku tinggalin selama berapa menit berarti? Bukan berapa menit sih, seharian penuh. Ini separuh udah kering, kita tinggal ngambil plastisinya, bongkar dulu. Nah, ini enaknya pakai apa namanya, pakai puzzle, pakai Lego. Ini enaknya kita bongkar pun gampang juga, Cok. Bongkarnya pun enak. Waduh, plastisnya nempel parah. Lupa pula aku olesin pakai petroleum jelly ini. Nempel jadinya. Sisa-sisa plastisin, bersihin pokoknya sebisa mungkin, sebersih mungkin. Biar nanti bentukan jignya nggak ngerusak bentuk jignya. Nempel-nempel ini. Kuncinya ya ini cuma satu, coy. Harus telaten ngambilin tai-tai plastisin ini. Kalau enggak nanti bentuk jignya jadi jelek. Nah, ini kalau udah kayak gini, kalau udah bersih lah, kelihatan bersih aja lah. Kalau aku mah nggak usah bersih kali pun nggak masalah. Plastisinya, sisa-sisa plastisin, tapi bagus kalau bersih sih. Kira-kira udah bersih kayak gini. Ini yang dibersihin terutama yang di ini, yang di lurnya. Bukan lurnya. Iya, yang di lurnya. Soalnya dia ngaruhin nanti waktu kita cetak timahnya, ngaruhin bentuk lurnya. Jadi sebisa mungkin yang plastisin sisa-sisa nempel di lur ini kita bersihin. Kalau di molding cetakannya nggak masalah, kotor-kotor dikit pun. Pokoknya bersihin aja sisa-sisa plastisin ini sebisa mungkin, sekinclong mungkin, biar cetakannya rapi. Oh iya, ralat ini harganya ternyata bukan
9.000 yen ternyata. 3.600 kalau di Jepang. Bentos nih yang ini. 3.600 yen berarti 400 ribu lah gampangnya. Buat Metal Geek overprice banget, terlalu kemahalan. Nggak tahu memang, entah kenapa lur-lur Rapala nih mahal-mahal nih, padahal bentuknya pun nggak seistimewa itu juga sih. Ya mungkin karena dia senior daripada lur pertama kali ada kan Rapala. Ini Williamson sih, kayak anak perusahaannya, cuman harganya mahal juga. Memang Rapala ini memang suhunya lur maker paling lama, maker paling perintis, makanya mahal. Kita mah niru aja. Yang bikin mahal ini bukan bentuk jignya sebetulnya, ini tulisannya ini yang bikin mahal. Terus kalau udah bersih kita olesin pakai ini tadi, Vaseline, petroleum jelly. Tapi petroleum jelly pun udah aku encerin sebetulnya, udah aku encerin. Jadi aku bukan rebus sih, aku masukin ke wadah kaca kayak gini, terus aku rebus wadah kacanya, dia encer, aku campurin olive oil, minyak zaitun, ya minyak goreng pun bisa juga, tapi karena punyanya olive oil ya udah pakai olive oil aja. Kita olesin tipis-tipis. Ini pun masih terlalu tebal sih sebetulnya sih. Harusnya Vaseline-nya dikit aja, olive oilnya yang banyakin. Cuman aku masukinnya terlalu banyak, jadi ya kayak gini, ngeras lagi. Kita ngolesinnya tipis-tipis aja. Kalau terlalu tebal dia nanti mempengaruhi jignya, bentukan jignya nggak rapi nanti. Tapi kalau buat moldingnya ini tebelin aja, soalnya nanti kalau seumpama dia nggak kena Vaseline ini nempel, nanti dia nggak bisa dipisah, nempel satu sama lain kalau nggak dikasih petroleum jelly kayak gini. Kalau buat alternatif petroleum jelly apa ya alternatifnya ya, minyak goreng mungkin. Minyak goreng bisa mungkin, nggak tahu sih. Kalau aku lebih percaya pakai petroleum jelly aja yang udah terbukti nggak nempel. Aku dulu pernah bikin cetakan dari silikon biasa pun nempel juga, akhirnya ya sia-sia. Silikon mahal pula, kalau gagal ya buang duit berapa ratus ribu. Kalau pakai dempul oke, mungkin diolesin minyak goreng mungkin masih mempan ya, mungkin ya. Nggak usah diolesin pun bisa juga kalau minyak goreng mah, kalau dempul mah. Tapi ya mendingan pakai silikon kayak gini kalau aku. Dempul nggak awet juga, rawan pecah. Kalau pecah udah selesai. Kalau pakai silikon kayak gini kan nggak ada resiko pecah, nggak ada resiko kalah panas kan. Dempul kalau dipanasin kena panas lama-lama juga hancur juga masalahnya. Lebih awet pakai RTV silikon kayak gini. Kita olesin pokoknya sampai merata ini, sampai ke sela-sela, terutama yang di bagian silikonnya. Kalau di bagian jignya mah nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa, soalnya kalau seumpama kebanyakan kita taruh di metal jignya, selain dia mengaruhi bentukan lurnya, dia juga bikin catnya ini ngelupas. Bagusan sebenarnya ini catnya ini jignya nih ditelanjangin dulu nih di aseton apa di catnya, dihilangin semua, jadi biar mulus dulu, jadi nirunya gampang. Cuman sayang lah, original mau aku telanjangin, sayang ini secara 400.000 400.000 ditelanjangin, hilang ini marknya, apanya, stikernya, bukan stiker, apa sih, inilah tulisannya ini yang bikin mahal ini. Kalau bentuknya mah gampang aja ditiru ini. Oh, udah pasang lagi legonya, bener ini pasang.
Nah, kemarin 150 gram, hari ini juga 150 gram lagi itu. Masukin katalis. Jangan lupa brosur biar nggak bocor. Kalau bocor lengket sana sini nanti. Sorry, ini tadi baterainya mati pula. Baterainya habis, jadi kepotong. Intinya udah aku tuangin ke dalam sini. Ya gambarannya ini dituang-tuang sih. Nggak perlu kebanyakan tetek kayak ini itu. Kita tunggu lagi sampai dia kering. 4 jam kering sih, cuman kita biarin seharian penuh. Jadi jumpa besok lagi. Ah, ini hasilnya. Udah aku copot dari legonya. Hasilnya kayak gini, cok. Indah. Nah, cetakannya acceptable lah. Cantik meskipun ada bolong-bolong. Sama ini juga kemarin aku coel-coel. Jadi rusak dia. Tapi nggak apa-apa. Ini dipotong buat bikin lubangnya. Buat bikin lubang masukin timah itu. Mana nih cutterku nih? Ini bagian sini kita lubangin. Harus ekstra pelan-pelan. Bagian sini kita lubangin pakai cutter potong kayak gini aja. Hampir aja kena. Sebisa mungkin, setipis mungkin ya. Nah, ini udah kita kasih lubang buat nuangin timah. Oke lah, segini aja udah cukup. Terus bagian sini juga harus dikasih ruang buat apa namanya? Ruang buat keluar udara. Jadi waktu kita tuangin timah, udaranya bisa keluar tuh. Kita kasih lubang aja sini. Oke, mantap. Udah jadi, moldnya udah jadi, cetakannya udah jadi. Kita tinggal bikin kawatnya. Nah, kalau buat kawat nih pakai kawat stainless ya, jangan pakai kawat bangunan karatan ya. Aku pakai ini karat stainless kayak gini. Ini kalau beli harganya, aku beli harga ini 50 ribuan. Isi berapa batang ini ya? 10 batang kalau nggak salah. Ini di Amazon. Kalau di Indonesia mungkin biasa, kawat stainless biasa aja udah cukup lah ya. Tapi kalau di sini nggak ada yang jualan modelnya yang khusus buat mancing kayak gini. Khusus buat pancing. Aku pakai telenan bunda. Yang udah aku bolong-bolongin ini. Khusus buat si bentos ini. Ini udah aku bolongin pakai bur. Terus pakai alat pembengkoknya aku bikin sendiri nih pakai baut. Yang mana ya? Aku punya 2 soalnya. Lubangnya beda. Oh, yang ini. Ini terus aku pakai paku aku potong biar dia, terus ini aku lubangin. Close up lah. Ini ada lubang, jadi paku ini biar bisa masuk kayak gini. Terus pokoknya bentuknya kayak gini lah. Aku gerinda ini. Terus ini masukin sini buat muter stainless ini, kabel apa wire stainless. Mau pakai plier, pakai tang kayak gini, mau bengkokin pakai tang kayak gini, bisa emosi. Karena apa? Susah, sumpah. Kadang problemnya kalau cuman pakai tang model kayak gini, problemnya biasanya kalau aku bengkokin kayak gini, terus bagian sini susah ngepasinya, jadi dia melintir kayak gini jadinya. Kebanyakan problemnya nih kalau pakai tang kayak gini. Ini aku udah nyoba berkali-kali, susahnya luar biasa.
Serius, bikin emosi, bikin naik pitam nih. Kalau udah naik pitam susah turun lagi. Makanya mendingan pakai alat kayak gini aja. Bikin nggak ribet kok, gampang nih bikinnya ini. Ini size nya udah aku pasin lubang ini. Ini metal yang gampang bikinnya, base wire-nya ini, kawatnya ini gampang bikinnya, jadi nggak terlalu jadi masalah sih. Gampang banget caranya. Ini pertama aku bikin kawatnya kayak gini. Kira-kiranya panjangnya, berat. Tahan buat penahannya. Terus kita bengkokinnya pakai ini ya, Bu. Apa ini namanya? Kunci. Pakai kunci T, aku kasih ratchet, kasih kunci kayak gini. Terus tinggal puter aja ini. Jadi satu, agak bengkok tapi oke. Terus lanjut bagian sini, Cok. Ini harus bener-bener ditahan sampai mentok kayak gini biar pas dia ke cetakannya. Ini harus ditahan kayak gini, baru ini puter. Dah. Nih, kawannya jadi. Testing. Pas kan? Pas dia. Di sisi lain ini pakai silikon juga, jadi nggak terlalu jadi masalah. Nah, ini udah di luar, Cok. Kita lelein dulu timahnya, sama dibersihin tai-tainya nanti. Nah, ini step pentingnya nih. Ini tai-tainya ini harus dibersihin ini. Ini kalau dibersihin nanti bikin apa, timahnya jelek hasilnya. Sisain yang bener-bener bersih. Nih, aku pakai alat kayak gini modelnya. Kita cor dulu tanpa kawat, buat manasin cetakannya dulu. Kalau nggak dipanasin dia hasilnya jelek, dia harus posisi panas. Gimana sih, ini susah kali. Nah, lanjut, kita pakai kawat. Tapi sebelum itu, kawatnya kita olesin dulu pakai tepung. Pakai bedak pun boleh. Pakai bedak sebenarnya bagusnya. Cuman aku nggak punya bedak, jadi pakai tepung beras ini aku. Setting kawatnya. Nih hasilnya kayak gini, Cok. Ya nggak secantik itu sih, cuman acceptable lah. Tinggal dirapiin terus dicat. Nih, dapat 5. Yang satu masih aku rendam itu, agak bergelembung tapi nggak masalah.
Udah buat tutorial kali ini. Oh iya, buat ngecatnya kita bikin video yang lain. Di video yang lain kalau buat finishing. Kalau cuma buat bikin cetakan, ya inilah kayak gini tutorialnya. Udah kayak gitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.